Di video kali ini kita akan belajar tema 7 tentang kebersamaan, yaitu pada subtema 1 kebersamaan di rumah. Salah satu contoh kebersamaan di rumah yaitu belajar di rumah bersama orang tua. Coba kalian perhatikan, di situ ada Siti dan Ali yang sedang belajar bersama ibu dan ayahnya. Hampir setiap malam Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah dan ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, tahukah kalian ternyata di Indonesia itu ada 6 agama loh, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki tempat ibadah masing-masing loh. Yang pertama ada Edo. Karena Edo dan keluarganya menganut agama Kristen, maka Edo beribadah bersama keluarganya di gereja. Dan Beni, karena dia dan keluarganya menganut agama Katolik, maka ia beribadah bersama keluarga di gereja. Dan yang ketiga ada Dayu. Karena Dayu menganut agama Hindu, maka Dayu beribadah bersama keluarganya di pura. Selanjutnya ada Siti. Siti karena menganut agama Islam, maka dia beribadah dan mengaji bersama keluarganya di masjid. Dan selanjutnya ada Lina. Karena Lina dan keluarganya menganut agama Buddha, maka Lina beribadah bersama keluarganya di wihara. Dan yang terakhir ada Lani. Karena Lani dan keluarganya menganut agama Konghucu, maka Lani beribadah bersama keluarganya di kelenteng. Oke, berdasarkan gambar tersebut yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menuliskan kegiatan keagamaan Siti dan teman-temannya. Yang pertama Siti, kegiatan keagamaan yang dilakukan yaitu mengaji bersama keluarga. Yang kedua Beni, kegiatan keagamaan yang dilakukan beribadah bersama di gereja. Yang ketiga Edo, kegiatan keagamaan yang ia lakukan yaitu beribadah bersama di gereja. Kemudian yang keempat Dayu, ia beribadah bersama keluarga di pura. Dan yang kelima Lani, kegiatan keagamaan yang dilakukannya yaitu beribadah bersama keluarga di kelenteng. Dan yang keenam Lina, kegiatan keagamaan yang Lina lakukan yaitu beribadah bersama keluarga di wihara. Jadi, setiap agama itu memiliki tempat ibadah dan kegiatan keagamaannya masing-masing. Nah, selain tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, setiap agama juga memiliki hari besar atau hari perayaan. Yang pertama kita bahas hari raya keagamaan agama Islam. Yang pertama ada 1 Muharram, yaitu memperingati tahun baru Hijriah. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Pada tanggal 27 Rajab memperingati Isra Mi'raj, dan 17 Ramadan memperingati Nuzulul Quran. Dan pada 1 Syawal merupakan hari raya besar umat Islam yaitu Idul Fitri. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari raya besar umat Islam Idul Adha. Selanjutnya hari raya keagamaan agama Kristen Protestan. Yang pertama ada Natal, yang kedua ada kenaikan Yesus, yang ketiga ada Jumat Agung, yang keempat ada Pentakosta, dan yang kelima ada Paskah. Selanjutnya hari raya keagamaan agama Katolik. Ada Advent, ada Natal atau kelahiran Yesus, ada Epifani atau Teofani, ada Kamis Putih, Jumat Agung atau kematian Yesus, ada Sabtu Suci, ada Paskah atau kebangkitan Yesus, ada kenaikan Yesus, dan Pentakosta atau penurunan Roh Kudus.
Selanjutnya kita bahas hari raya keagamaan agama Hindu. Ada Siwaratri, Saraswati, Pagerwesi, Taipusam, Taur Kasanga, ada Galungan, ada Nyepi, Ngembageni, Kuningan, dan Dipawali. Selanjutnya hari raya keagamaan agama Buddha. Yang pertama ada Waisak, yang kedua ada Katina, yang ketiga ada Magha Pusya, yang keempat ada Ulambana, dan yang terakhir ada Asada. Yang terakhir kita akan bahas hari raya keagamaan agama Konghucu. Yang pertama ada Tahun Baru Imlek, ada Cap Gome, ada Arwah Leluhur, ada sembahyang Tiong Ciu, ada lahirnya Nabi Konghucu, ada sembahyang besar bagi malaikat bumi. Nah, itu tadi berbagai perayaan keagamaan setiap agama. Ternyata sangat beragam ya. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi keberagaman tersebut ya? Apalagi dengan teman yang berbeda agama. Nah, sikap terhadap teman yang memiliki perbedaan agama adalah kita harus toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan saling tolong-menolong dengan agama lain. Lalu, tahukah kalian bahwa kita dapat belajar tentang saling tolong-menolong, saling menghormati, dan saling menghargai melalui dongeng? Karena dari dongeng kita dapat memetik sebuah pesan moral yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membaca dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Mari kita baca bersama-sama dengan teman-teman semua di kelas. Nah, dongeng yang kita baca tadi namanya adalah fabel. Tahukah kalian apa itu fabel? Jadi, fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan para binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, dari bagian-bagian tersebut dinamakan 1/4 atau dibaca 1/4 atau 1/4 bagian. Jadi 1/4 adalah 1 dibagi atau dipotong menjadi 4 bagian yang disebut dengan pecahan 1/4. Nah, sebenarnya apa sih itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi, membuat pecahan itu harus membagi satu benda utuh menjadi 4 bagian yang sama besar. Ingat, harus sama besar ya. Nah, masing-masing bagian yang sudah dipotong tadi bernilai 1/4 atau 1/4. Atau satu benda utuh kita bagi menjadi 4 potong atau 4 bagian. Nah, berikut contoh gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Gambar yang pertama, lingkaran dipotong menjadi 4 bagian, kemudian satu bagiannya diwarnai sehingga membentuk pecahan 1/4. Yang ketiga, ada persegi yang dipotong menjadi 4 bagian, kemudian satu bagiannya diwarnai kuning sehingga membentuk pecahan 1/4. Dan yang terakhir juga begitu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.